Sebuah kisah komedi romantis, pertemuan Brookie dan gadis misterius Aburni Honey. Di tengah kesibukan kota yang tak pernah tidur, di mana kehidupan berputar cepat seperti roda yang tak pernah berhenti, ada seorang pemuda bernama Brookie. Dia adalah sosok yang biasa saja, dengan impian yang sederhana, menjadi seorang penulis hebat. Setiap harinya, dia menghabiskan waktu di kafe kecil tempat dia bekerja paruh waktu, bercengkrama dengan pelanggan, dan menulis cerita-cerita yang terkadang hanya dibaca oleh dirinya sendiri. Namun, semua itu akan berubah ketika takdir membawanya bertemu dengan seorang gadis misterius yang mengaku sebagai penyihir dari dunia paralel. Pertemuan yang mengubah segalanya. Suatu sore yang cerah, saat Brookie sedang menyusun kata-kata untuk sebuah cerita baru, dia melihat seorang gadis berjalan masuk ke dalam kafe. Gadis itu mengenakan gaun berwarna ungu tua yang mengingatkannya pada sesuatu dari kisah dongeng. Rambutnya panjang dan berkilau, seolah-olah ditenun dari sinar bulan. Herannya, kehadirannya membuat suasana di kafe mendadak berubah, seakan waktu berhenti sejenak. "Hai, aku Aburni Honey," ujarnya dengan lembut, menyapa Brookie yang terkesima. Rasa penasaran membuat Brookie bertanya tentang nama aneh yang tidak pernah dia dengar sebelumnya. "Aku, Brookie. Senang bertemu," jawabnya canggung. Tak lama kemudian, pembicaraan di antara mereka mengalir. Aburni mengungkapkan bahwa dia berasal dari dunia paralel, sebuah tempat di mana penyihir dan makhluk fantastis lainnya hidup dalam harmoni. "Dunia paralel? Kamu bercanda, kan?" Brookie mencoba meragukan cerita yang terdengar konyol di telinganya. Namun, Aburni meyakinkannya bahwa semua yang dia katakan adalah benar. Dia bahkan menunjukkan sebuah artefak aneh yang dia bawa. Artefak itu berbentuk kotak kayu kecil yang dihiasi dengan ukiran rumit, dan Aburni menyebutnya Capel's Box. Menurutnya, kotak itu berisi petunjuk tentang sebuah harta karun legendaris yang hilang. "Saya membutuhkannya untuk menyelamatkan dunia saya," ujarnya dengan ekspresi serius. "Kamu tidak yakin apa yang akan terjadi kalau aku gagal?" Petualangan dimulai. Ketidakpercayaan Brookie perlahan mulai pudar ketika Aburni menunjukkan kemampuan sihirnya. Dia bisa menggerakkan benda-benda hanya dengan pikirannya dan menciptakan cahaya dari telapak tangannya. Brookie mulai terpikat, bukan hanya karena kemisteriusan Aburni, tetapi juga karena keunikan karakternya yang ceria dan mudah bergaul. Sebuah pertunjukan yang memikat dilaksanakan di hadapan Brookie, ketika Aburni dengan anggun menggerakkan benda-benda di sekitarnya hanya dengan mengandalkan kekuatan pikirannya. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghubungkannya dengan objek-objek tersebut, setiap gerakan Aburni terlihat begitu alami dan penuh magis. Tidak hanya itu, Aburni juga mampu menciptakan cahaya berkelap-kelip dari telapak tangannya. Sinar-sinar yang muncul dengan warna-warni yang menakjubkan itu menerangi sekeliling, menciptakan suasana yang penuh keajaiban. Brookie terpesona, matanya terbelalak melihat keajaiban di depan mereka. Semua keraguan dan skeptisismenya tentang kemampuan Aburni mulai memudar, digantikan oleh rasa ingin tahu yang mendalam dan ketertarikan yang semakin tumbuh. Namun, pesona Aburni bukan hanya terletak pada kemampuannya yang luar biasa. Brookie juga mulai merasakan daya tarik dari keunikan karakter Aburni. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, Aburni tetaplah sosok yang ceria, penuh semangat, dan sangat mudah bergaul. Senyuman yang selalu terukir di wajahnya, serta cara berinteraksi yang hangat dan ramah, membuat Brookie merasa nyaman dan ingin lebih mengenal sosok misterius ini. Semakin Brookie menghabiskan waktu bersama Aburni, semakin ia menyadari bahwa di balik kemampuan sihir yang menakjubkan, ada seorang individu yang memiliki hati yang besar dan sifat yang menarik. Ketidakpercayaan yang semula menyelimuti diri Brookie berangsur-angsur berubah menjadi kekaguman dan rasa persahabatan yang tulus.
Dalam perjalanan mereka yang penuh keajaiban dan petualangan, Brookie tidak hanya menemukan sihir yang ada di luar, tetapi juga keajaiban dalam hubungan antar manusia yang terjalin antara dirinya dan Aburni. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam menemukan Capellus Box yang hilang. Tanpa berpikir panjang, Brookie menyetujui dan merelakan waktunya untuk membantu Aburni. Mereka menghadapi serangkaian kejadian konyol, termasuk salah mengira pencarian mereka sebagai pencarian harta karun di video game, hingga terjebak dalam situasi yang lucu dan tak terduga. Dalam petualangan mereka, komedi pun lahir. Pernah satu ketika, Aburni berusaha menyihir seekor kucing untuk mengungkapkan rahasianya, tetapi malah membuat kucing itu berbicara dalam bahasa Prancis yang tidak bisa mereka mengerti. Kenyataan itu membuat mereka terbahak hingga tak mampu berdiri. Suatu ketika, Aburni, dengan semangatnya yang selalu tinggi dan rasa ingin tahunya yang besar, memutuskan untuk mencoba sebuah trik sihir yang ia pelajari dari sebuah buku tua yang ditemukan di perpustakaan desa. Untuk eksperimen ini, ia memilih seekor kucing yang tampak misterius dan anggun, yang sering berkeliaran di sekitar mereka. Dengan penuh percaya diri, Aburni melepaskan mantra dengan harapan bisa mengungkapkan rahasia kucing tersebut. Namun, alih-alih mendengar kucing itu memberitahukan sesuatu yang berharga, mereka justru mendengar suara mengejutkan. Kucing itu mulai berbicara dengan fasih dalam bahasa Prancis. Tentu saja, baik Aburni maupun teman-temannya tidak mengerti sepatah kata pun dari yang diucapkan si kucing. Kehadiran situasi absurd ini membuat mereka terkerja kaku sejenak. Kemudian tanpa bisa ditahan lagi, semua orang meledak dalam tawa. Mereka terbahak-bahak hingga tidak mampu berdiri dengan baik. Dalam kepanikan dan kekonyolan itu, mereka saling berjabatan dan tertawa, sambil berusaha menebak apa sebenarnya yang dikatakan oleh kucing yang sekarang menjadi duta Prancis tersebut. Adegan tersebut tidak hanya menjadi kenangan lucu dalam petualangan mereka, tetapi juga mengajarkan kepada mereka bahwa kadang-kadang hal-hal yang tidak terduga bisa menjadikan pengalaman lebih berwarna dan menghibur. Momen itu pun dikenang sebagai salah satu dari sekian banyak kejadian konyol yang mempererat persahabatan mereka. Seiring berjalannya waktu, Brookie menyadari bahwa dia mulai jatuh cinta pada gadis penyihir itu. Aburni, di sisi lain, mulai merasa nyaman dan benar-benar tersentuh dengan perhatian dan kebersamaan mereka. Namun, ada ketegangan yang muncul. Mereka perlu menemukan artefak itu sebelum waktu habis, dan masa lalu Aburni sebagai penyihir tak bisa diabaikan begitu saja. Ketegangan dan cinta. Rupanya Capellus Box yang mereka cari memiliki penjaga, makhluk mistis yang tidak akan membiarkan siapapun mengambil harta karun tanpa mengalami ujian. Ketika mereka akhirnya menemukan kotak itu, mereka disambut oleh sosok raksasa berkepala monster yang menantang mereka untuk mengambil harta tanpa membahayakan seluruh dunia. Capellus Box yang mereka cari dengan penuh hasrat dan ambisi bukanlah sekadar sebuah kotak biasa. Ternyata, kotak misterius ini dilindungi oleh seorang penjaga yang tidak sebarang makhluk, melainkan sosok yang penuh dengan mistik dan kekuatan. Penjaga ini merupakan makhluk yang memiliki wujud yang mengerikan, dengan tubuh raksasa dan kepala monster yang mengintimidasi. Keberadaannya membuat siapapun yang berusaha mendekati kotak itu merasakan ketakutan yang mendalam. Ketika mereka, sekelompok petualang yang telah berkelana jauh dan menghadapi berbagai tantangan, akhirnya menemukan Capellus Box yang mereka impikan, suasana menjadi sangat tegang. Di hadapan mereka, penjaga itu berdiri kokoh, menantang mereka dengan tatapan yang tajam dan suara yang mengguntur, membuat seluruh lingkungan seolah bergetar. Hanya mereka yang layak yang dapat mengambil harta ini, katanya dengan nada yang menggema. Namun, sebelum itu, kalian harus melewati ujian yang kutentukan. Ingatlah, setiap langkah yang kalian ambil dapat membahayakan seluruh dunia. Tantangan yang dihadapi bukan hanya sekadar ketangkasan atau kekuatan fisik,
tetapi juga kecerdasan dan keberanian yang menguji kedalaman jiwa mereka. Mereka harus berpikir kritis dan bekerja sama untuk menemukan cara menghadapi makhluk raksasa itu, melepaskan diri dari teka-teki yang rumit, serta menavigasi jebakan-jebakan berbahaya yang dijaga ketat oleh sang penjaga. Saat rasa ketegangan semakin memuncak, para petualang menyadari bahwa mereka tidak hanya berjuang untuk memperoleh harta karun, melainkan juga untuk melindungi dunia dari konsekuensi yang mungkin timbul jika mereka gagal dalam ujian ini. Sebuah pilihan terbentang di hadapan mereka, melarikan diri atau berjuang menghadapi tantangan besar yang bisa mengubah takdir mereka selamanya. Dengan tekad yang bulat, mereka bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang. Brooke dan Aburni mengandalkan keberanian dan kekompakan mereka. Momen-momen lucu terjadi saat Brooke berusaha bernegosiasi dengan monster itu, sambil bersembunyi di belakang Aburni yang gagah berani. Namun, di tengah segala kegembiraan itu, ada saat-saat tegang ketika situasi tampak semakin sulit. Keberanian Aburni yang gagah berani menjadi tameng bagi Brooke yang cenderung lebih pemalu dan hati-hati. Momen-momen lucu pun terjadi ketika Brooke berusaha bernegosiasi dengan monster itu, yang tampak sangat menakutkan namun juga konyol. Dengan penuh ketegangan, Brooke bersembunyi di belakang Aburni, sambil berusaha meyakinkan monster tersebut untuk tidak menyerang mereka. Tindakannya yang agak kikuk dan ragu-ragu menimbulkan tawa di antara mereka, sekaligus memunculkan suasana yang lebih ringan di tengah situasi yang penuh bahaya. Namun, di tengah segala kegembiraan itu, ada juga saat-saat tegang yang menguji keberanian mereka. Ketika negosiasi mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan, suara geram dari monster itu semakin menggetarkan. Rasa takut mulai menyelimuti Brooke saat situasi tampak semakin sulit, sementara Aburni berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan kegelisahan. Dia mengambil langkah maju untuk menghadapi monster tersebut, menunjukkan ketegasan yang membuat Brooke merasa bangga meskipun diliputi rasa cemas. Dari momen-momen lucu dan tegang tersebut, terlihat betapa pentingnya kerja sama dan keberanian. Keberanian Aburni membantu Brooke mengatasi rasa takutnya, sementara kecerdasan dan kreativitas Brooke memberikan ide-ide unik dalam bernegosiasi. Mereka berdua secara tidak langsung mengajari satu sama lain bahwa meskipun situasi tampak menakutkan, dengan kepercayaan dan dukungan satu sama lain, segala rintangan dapat dilalui dengan lebih mudah. Saat sontak menyadari bahwa mereka menghadapi sebuah pilihan, apakah akan mengambil harta karun untuk kepentingan pribadi atau menyelamatkan dunia paralel Aburni, Brooke menyatakan bahwa cinta dan persahabatan hanya nilai-nilai yang bisa mereka pegang. Itulah momen di mana Aburni menyadari bahwa kekuatan cinta mereka bisa melampaui segala rintangan. Mencari makna. Setelah melalui berbagai rintangan dan tantangan, mereka dengan bertubi-tubi menghadapi apa yang dijanjikan dalam artefak Capellus Box. Ternyata harta yang terbawa bukanlah emas atau perhiasan semata, tetapi pengetahuan dan pelajaran berharga tentang kejujuran, persahabatan, dan cinta yang otentik. Mereka menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya berasal dari hubungan yang terjalin di antara mereka. Ketika semuanya selesai, Brooke dan Aburni berdiri di tepi jurang yang memisahkan dunia mereka masing-masing. Meskipun perjalanan mereka harus berakhir di sini, mereka tahu bahwa cinta mereka abadi. "Berarti kamu harus pergi sekarang, kan?" tanya Brooke dengan raut wajah berat. "Tidak selamanya. Kita akan bertemu lagi. Aku akan merindukanmu." Brooke, Aburni pun tersenyum, memberi Brooke sebuah ciuman di pipi sebelum dia menghilang dalam cahaya terang. Kehidupan di kafe kembali seperti sedia kala, namun kini Brooke memiliki kisah luar biasa untuk ditulis. Ia bangkit, menulis kisahnya tentang cinta, komedi, dan sedikit keajaiban,
sebuah cerita yang akan menginspirasi banyak orang untuk mempercayai bahwa cinta sejati bisa datang dari tempat yang paling tak terduga.